9A, belajar bersama Ibu Rita. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmila dari kelas 9A. Saya ingin menjelaskan tentang konflik internasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Oleh karena itu, secara sederhana, konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan dan tidak selaras dan bertentangan. Bentuk konflik dalam masyarakat terbagi menjadi 5, yaitu konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Dari sejarah keberadaan wilayah tersebut, sekitar 1200 tahun lalu, Ukraina, Rusia, dan Belarusia lahir di tepi sungai Dnepr di Kiev, sebuah negara adidaya pada abad pertengahan yang mencakup sebagian besar di Eropa Timur, disebut dengan Uni Soviet atau Uni Republik Sosialis Soviet. Terlahir di wilayah yang sama, baik Rusia maupun Ukraina memiliki perbedaan yang jauh dari segi bahasa, sejarah, hingga kehidupan politiknya. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali mengklaim bahwa keduanya adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Klaim ini dibantah oleh warisan sejarah ini menciptakan garis patahan yang bertahan lama, karena Ukraina Timur berada di bawah kekuasaan Rusia jauh lebih awal daripada Ukraina Barat. Orang-orang di timur memiliki ikatan yang lebih kuat dengan Rusia dan cenderung mendukung para pemimpin yang condong ke Rusia. Sebaliknya, Ukraina Barat menghabiskan waktu berabad-abad di bawah kendali pergeseran kekuatan Eropa seperti Polandia dan Kekaisaran Austro-Hungaria. Salah satu alasan mengapa Ukraina di Barat cenderung mendukung lebih banyak politisi yang condong ke Barat. Ukraina memperoleh kemerdekaannya setelah lepas dari Uni Soviet pada tahun 1991 lalu. Hubungan Rusia dan Ukraina mulai memanas pada tahun 2013 yang disebabkan oleh kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa. Demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow, Presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych, menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Penolakan tersebut memicu protes massa hingga Viktor Yanukovych digulingkan dari jabatannya pada tahun 2014. Pada 2014, Rusia melakukan pencaplukan terhadap Crimea, sebuah semenanjung otonom di Ukraina Selatan dengan loyalitas Rusia yang sangat kuat. Pencaplukan ini dilakukan dengan dalih membela kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia. Dalam waktu beberapa hari, Rusia selesai mencapluk Crimea. Pencaplukan di semenanjung Crimea ini mendorong pecahnya pemberontakan separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk, tempat pendeklarasian kemerdekaan dari Ukraina. Pemberontakan ini memicu pertempuran sengit berbulan-bulan. Tercatat lebih dari 14.000 orang tewas akibat konflik tersebut. Pada tahun 2015, Rusia dan Ukraina melakukan perjanjian damai untuk mengakhiri pertempuran skala besar dengan ditengahi oleh Prancis dan Jerman. Namun upaya tersebut gagal mencapai penyelesaian konflik. Gencatan senjata berulang kali terdengar. Konflik Rusia dan Ukraina juga disebabkan oleh keinginan Ukraina untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization, NATO. Hal ini tersebut memicu ketegangan Rusia yang seakan melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Berikut timeline terjadinya konflik Ukraina-Rusia hingga kini. Pada November 2021, citra satelit perlihatkan penumpukan pasukan baru Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Ukraina menyebut Rusia telah memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Pada 7 Desember 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi dari Barat jika menyerang Ukraina. Pada 17 Desember 2021, Rusia mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat, termasuk bahwa NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia juga meminta NATO untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Pada 3 Januari 2022, Biden meyakinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Amerika Serikat akan menanggapi dengan tegas jika Rusia menginvasi Ukraina.
Pada 10 Januari 2022, penjabat Amerika Serikat dan Rusia bertemu di Jenewa untuk pembicaraan diplomatik namun gagal. Rusia mengulangi tuntutan keamanan yang menurut Amerika Serikat tidak dapat diterima. 24 Januari 2022, NATO menempatkan pasukan dalam keadaan siaga dan memperkuat kehadirannya militernya di Eropa Timur dengan lebih banyak kapal dan jet tempur. Beberapa negara barat mulai mengevakuasi staf kedutaan dari Kiev. Amerika Serikat menempatkan 8.500 tentara dalam siaga. Pada 26 Januari 2022, Washington menunjukkan tanggapan tertulis terhadap tuntutan keamanan Rusia, mengulangi komitmen terhadap kebijakan pintu terbuka. NATO menawarkan evaluasi yang berprinsip dalam dan pragmatis atas keprihatinan Moskow. Pada 27 Januari 2022, Biden memperingatkan kemungkinan invasi Rusia pada Februari. Pada 28 Januari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tuntutan keamanan utama Rusia belum ditanggapi, tetapi Moskow siap untuk terus berbicara. Presiden Ukraina Zelensky memperingatkan Barat untuk menghindari menciptakan kepanikan yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian negaranya. Pada 31 Januari 2022, Amerika Serikat dan Rusia berdebat tentang krisis Ukraina. Pada sesi tertutup khusus Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan kepada Dewan bahwa invasi Rusia ke Ukraina akan mengancam keamanan global. Utusan Rusia untuk PBB, Vasily Novichok, menuduh Washington dan sekutunya mengobarkan ancaman perang, di mana Rusia terus menyangkal tudingan rencana invasi.